Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Pada video kali ini, aku bakal kasih kalian sedikit cerita aku sebagai siswi SMK jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL. Apa aja yang aku pelajari dan kira-kira untuk masuk jurusan akuntansi itu harus pintar matematika enggak ya? Jawabannya ada di video ini. Pokoknya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, di subscribe videonya dan di share ke teman-teman semuanya. Oke. Ya guys, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa di SMK itu ada beberapa kategori mata pelajaran, yaitu ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar program keahlian, dasar keahlian, dan kompetensi keahlian. Tapi tidak semua di setiap jenjang kelas itu akan dipelajari semua mata pelajarannya. Jadi ada yang mata pelajaran yang hanya dipelajari di kelas 10 aja, di kelas 11 dan di kelas 12-nya tidak dipelajari lagi. Oke, kita mulai dari mata pelajaran muatan nasional. Ini hampir sama dengan pelajaran di SMA ya guys, atau di sekolah-sekolah seperti biasanya. Itu ada kayak pendidikan agama, PKN, kemudian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Di sekolah aku menggunakan bahasa asingnya itu adalah bahasa Korea. Jadi aku ada 6 muatan nasionalnya. Untuk di kelas 10 itu ada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia hanya dipelajari di kelas 10 aja. Di kelas 11 dan kelas 12-nya itu udah tidak ada lagi mata pelajarannya. Kalian bisa belajar sendiri kalau kalian suka dengan sejarah, dan sejarah itu emang penting ya guys. Kalian bisa pelajari sendiri, tapi di kelas 11 dan kelas 12-nya kalian udah nggak akan bahas tentang sejarah itu lagi karena udah nggak ada mata pelajarannya. Jadi di kelas 11-12 sudah nggak ada, jadi hanya di kelas 10 aja. Jadi di kelas 10 muatan nasionalnya itu aku belajar ada 7 mata pelajaran, dan di kelas 11 dan 12 aku belajar muatan nasional itu adalah 6 mata pelajaran. Kita next langsung ke muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu ada seni budaya dan juga PJOK, pelajaran produktif akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang dasar dari bidang keahlian. Dasar bidang keahlian ini hanya dipelajari di kelas 10. Jadi di kelas 11 dan di kelas 12 itu udah nggak dipelajari lagi. Dasar bidang keahlian itu ada simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan juga IPA. Ini untuk dasar bidang keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang hanya dipelajari kelas 10 aja. Dan nilainya juga harus bagus sih teman-teman. Jadi kita harus lebih ekstra untuk mendapatkan nilai bagus, karena di kelas 11, 12 nya udah nggak ada lagi, kita nggak belajar itu lagi. Jadi apa yang kalian mau perdalam, silahkan kalian perdalam di kelas 10. Oke, kita langsung next aja ya, tanpa skip. Oke, kita langsung next ke dasar program keahlian. Dasar program keahlian ini juga adanya di kelas 10. Di kelas 11, 12 yaitu kita udah nggak belajar. Terus di kelas 11 dan 12 belajar apa? Kita belajar yang lainnya, lebih mendalam. Sebenarnya kelas 11 dan kelas 12 itu pelajaran sebenarnya hampir sama, dan bahkan sama banget untuk mata pelajaran produktifnya. Mata pelajaran produktif akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk dasar program keahlian, aku lihat dulu, itu aku pelajari etika profesi, itu mempelajari tentang kode etik sebagai seorang akuntan gitu ya teman-teman. Terus aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, dan di sekolah aku ini biasanya menggunakan
aplikasi pengolah angkanya Excel. Jadi tentang mempelajari tentang rumus-rumus Excel dan bagaimana cara membuat kolom, baris, tabel, kemudian grafik dan sebagainya itu tentang Excel yang akan dipergunakan juga untuk ujian kompetensi kalian nanti di kelas 12. Kemudian ada akuntansi dasar. Akuntansi dasar itu kita lebih mempelajari tentang siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi sampai jurnal penutup. Tapi untuk di akuntansi dasar ini hanya dasar-dasarnya aja dulu. Nanti untuk tahapannya selanjutnya itu akan dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12. Kemudian dasar program keahlian yang keempat, ada 4 ya teman-teman. Untuk dasar program keahlian itu ada perbankan dasar. Perbankan dasar itu kita belajar mengenai bank, misalkan kayak arti uang itu apa, kemudian fungsi bank itu untuk apa, dan pokoknya yang dasar-dasar tentang perbankan. Jadi untuk kalian yang mau kerja di bank ini, kalian mungkin bisa coba untuk pelajari dan kalian bisa masuk akuntansi. Oke. Next kita ke kelas 11. Yes. Kita masuk ke kelas 11. Di kelas 11 itu aku belajar 13 mata pelajaran. Yang tadinya di kelas 10 itu aku belajar sebanyak 17 mata pelajaran. Sebenarnya hampir sama dengan di kelas 10 tadi. Untuk muatan kewilayahannya yaitu ada pendidikan agama, kemudian ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Bahasa asing di sekolah aku menggunakan bahasa Korea. Jadi ada 6. Sejarah Indonesia seperti yang aku jelasin sebelumnya itu aku nggak pelajari lagi di kelas 11 dan kelas 12. Terus untuk muatan kewilayahannya itu udah tinggal PJOK aja, karena di SBK atau seni budaya itu udah gak dipelajari lagi di kelas 11 dan 12. Ini SMK ya teman-teman, SMK. Di SMA setahu aku masih belajar untuk di kelas 11 dan 12 ya. Jadi mungkin ada berbeda ya, sedikit berbeda daripada di SMA. Kemudian untuk dasar program keahliannya itu juga udah gak dipelajari lagi seperti yang aku bilang sebelumnya. Kemudian dasar bidang keahliannya juga udah gak dipelajari lagi di kelas 11. Jadi di kelas 11 itu kita lanjut ke kompetensi keahlian. Di kompetensi keahlian ini aku mempelajari 6 mata pelajaran. Nah untuk di kelas 11 ini untuk kompetensi keahlian itu ada 6. Yang pertama itu ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur atau PJDM. Biasanya aku sama teman-teman aku menyebutnya PJDM gitu. Praktek jasa dagang manufaktur. Nah untuk di kelas 10 biasanya kita mempelajari perusahaan jasa dulu. Kemudian di kelas 11 kita belajar perusahaan dagang, dan di kelas 12 kita mempelajari perusahaan manufaktur. Jadi secara bertahap. Jadi buat kalian yang mau masuk akuntansi tapi takut banget sama pelajarannya, tenang aja, karena yang namanya proses belajar itu pasti bertahap, nggak langsung yang ke susahnya, tapi kita bertahap dari yang mudah, sedang, baru, yang menurut kalian sulit gitu. Jadi nggak semuanya langsung ke sulit gitu, nggak ada yang sulit kecuali kalian belum nyoba, itu pasti akan terlihat sulit. Tapi kalau kalian udah nyoba, itu kalian pasti insya Allah pasti bakal selesai juga pasti. Oke, kemudian di yang kedua di kompetensi kalian itu ada praktik akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Itu seperti kita belajar seperti kayak kas desa, kemudian tentang pembangunan desa, kemudian bagaimana tentang kas-kas desa gitu, instansi tentang pemerintahan, pengelolaan kas oleh pemerintah, intinya itu. Terus yang ketiga kompetensi kalian itu ada akuntansi keuangan. Yang tadi kelas 10 itu ada akuntansi dasar, yang di kelas 11 nya itu ada akuntansi keuangan. Itu kita belajar tentang
aset tetap, kemudian aset berwujud dan tidak berwujud dan sebagainya itu akan dipelajari juga. Kemudian komputer akuntansi ini kita berhubungan dengan komputer atau laptop, makanya aku punya laptop ini karena emang ada tugas yang harus dikerjain lewat laptop. Tapi untuk teman-teman mungkin yang nggak punya laptop, kalian bisa gunain komputer sekolah aja, jadi kalian nggak perlu khawatir juga. Terus yang kelima itu ada administrasi pajak. Kita belajar tentang perpajakan, fungsi pajak, pengertian pajak, dan cara penghitungan pajak seperti PPh dan sebagainya, PPN, PPNBM. Itu kalian akan pelajari juga di kelas 11. Kemudian yang keenam itu ada produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK, atau aku biasanya nyebutnya PKKWH karena tentang kewirausahaan, tentang bagaimana cara kalian melihat peluang untuk membuka usaha sebagai wirausaha. Itu kalian bisa pelajari juga, kalian bisa berdagang juga, untuk bagaimana cara mendapatkan labanya, bagaimana cara menghitung omset pendapatan kalian, apakah kalian udah mendapatkan untung atau belum, kalian bisa pelajari di pelajaran PKK ini. Sebenarnya seru banget untuk pelajaran akuntansi itu, menurutku seru-seru karena apalagi kalau misalkan udah passion kalian, udah emang keinginan kalian untuk masuk akuntansi nggak perlu ragu lagi kan. Oke guys, kita langsung lanjut ke jenjang kelas 12. Nah, di kelas 12 ini hampir sama dengan kelas 11. Muatan nasionalnya juga ada 6, yaitu ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Itu ada 6. Aku pelajari hampir sama dengan kelas 11. Kemudian yang membedakan antara kelas 11 dan kelas 12 itu di kelas 12 sudah mempelajari muatan kewilayahan. Jadi untuk kelas 12 yang tadinya di kelas 11 itu ada PJOK, di kelas 12 itu udah nggak ada lagi pelajaran PJOK. Jadi di kelas 12 berkurang satu pelajaran, yaitu yang tadinya 13 di kelas 11 jadi hanya 12 mata pelajaran. Makin sedikit tapi makin mendalam untuk pelajaran produktifnya, gitu ya guys. Terus untuk kompetensi kalian yang sama dengan kelas 11, yaitu ada 6, yaitu ada PJDM, kemudian akuntansi lembaga, akuntansi keuangan, administrasi pajak, komputer akuntansi, dan juga ada PKKWH. Jadi ada 6, semuanya ada 12 mata pelajaran. Gimana kalian tertarik untuk masuk akuntansi dan keuangan lembaga? Oh iya, akuntansi itu nggak harus pinter matematika atau pinter berhitung. Sebenarnya cukup teliti dan kalian bisa menekuni konsisten dengan apa yang kalian kerjakan, dan paling penting sabar.